Berjuang bersama untuk masa depan yang lebih bijaksana. Bintang tamu kita kali ini adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Riau, Bapak Apoteker Adrian Mulya, SSI MKM. Selama menjabat, beliau aktif mengikuti pelantikan dan peresmian di berbagai dinas dan instansi terkait. Beliau juga sering dijumpai dalam berbagai acara dan kegiatan sebagai narasumber. Dengan beberapa program di masa jabatannya, beliau melaunching podcast Erle Meyer sebagai program untuk edukasi serta pengembangan bakat apoteker-apoteker di Provinsi Riau. Podcast Erle Meyer ini mempunyai visi dan misi pengembangan ilmu agar informasi update di dunia farmasi dapat diikuti oleh semua lini masyarakat dan generasi apoteker penerus bangsa. Halo sahabat podcast Erle Meyer, selamat datang di podcast kami. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu bersama Bapak Apoteker Adrian Mulya. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Apa kabar? Baik. Libur hari ini Pak? Libur. Iya. Kita akan berbincang bersama Bapak Adrian mengenai podcast Erle Meyer ini. Pak, ini sebenarnya kenapa bisa terbentuk podcast Erle Meyer ini Pak? Karena setahu saya kan ini juga di bawah PD IAI Riau. Nah, bagaimana proses terbentuknya podcast ini, Pak? Ya, baik Mbak Listri. Awalnya kita kan dari pengurus daerah ya dilibatkan untuk kegiatan yang sifatnya nasional ya. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang lalu ya terkait kesehatan. Jadi secara ya istilahnya dari PDRI tentu mensosialisasikan apa yang akan dijadikan pembahasan dari undang-undang tersebut. Karena kita lihat wadah, tak mungkin setiap saat kita lakukan seminar, webinar, membutuhkan waktu ya. Tentu kita harus mencari solusi-solusi sehingga kawan-kawan khususnya di daerah di Provinsi Riau ini dapat informasi. Jadi kita membentuk podcast yang namanya Erle Meyer. Oh, berarti sebagai wadah dari para apoteker khususnya Provinsi Riau untuk mendapatkan edukasi serta informasi-informasi gitu ya Pak ya. Kapan persisnya terbentuk podcast Erle Meyer ini Pak? Kalau terbentuknya sebenarnya sudah setahun yang lalu ya. Sudah setahun yang lalu. Cuma kita berproses karena memang ya sumber lentera ini ya maksudnya penerangan lah ya. Menerangkan bahwasanya terjadinya perubahan-perubahan di tenaga kesehatan terutama apoteker ya. Yang mungkin kita rasakan. Jadi kemarin itu kan kita mengambil sisi-sisi yang mungkin ada sisi negatifnya saja. Perkembangan sekarang kan sudah jadi ya kita rasakan bersama bagaimana perkembangan dunia digital. Iya, bagaimana perkembangannya ya. Gitu. Nah, bagaimana podcast ini menurut Bapak bisa menjadi media yang menjangkau semua apoteker-apoteker termasuk yang di pelosok gitu Pak? Baik. Gini Mbak, kita ini kadang-kadang kan susah untuk ya istilahnya apoteker ini kan aktivitasnya kan macam-macam, ada yang di rumah sakit, apotek, puskesmas ya. Kadang-kadang membutuhkan waktu untuk ikut suatu kegiatan. Jadi dengan adanya podcast ini silakan nanti siapapun di sini bisa bicara, mulai dari kawan-kawan pengurus ya, himpunan-himpunan seminat, kita sudah punya 4 seminat ya, kayak Isfarsi, Isfarma, Isfardis, Isfarkesmas, dan juga kawan-kawan dari perhimpunan seperti AYPG ya bisa memberikan informasi kepada kawan-kawannya atau sejawat-sejawat yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi tidak perlu harus harus rapat dulu ya, melalui podcast ini bisa kita apakan wadah ini. Iya, tapi seminar tetap penting juga berarti ya Pak? Betul. Itu harus pengembangan ya kompetensi kita harus kita tingkatkan juga sebagai apoteker. Karena ini juga mungkin nggak dapat SKP-nya gitu Pak. Karena seminar kan dapat SKP gitu maksudnya Pak. Iya. Untuk podcast ini sendiri Pak, dari sponsor dari mana biasanya Pak? Nah, jadi kedepannya ini suatu hal yang bisa kita jadikan suatu wacana, sumber pendapatan juga bagi pengurus daerah ya. Iya, betul, Pak. Jadi bisa saja kita datangkan apotek-apotek yang ya istilahnya yang sudah memiliki nama ya. Jadi bicara di sini ya mungkin bicaranya tentang edukasi, bukan bicara tentang promosi apoteknya ya. Tapi kita bisa menampilkan mungkin logo apoteknya juga. Bisa kita datangkan prinsipal-prinsipal atau pabrik-pabrik farmasi yang mungkin bisa mensupport ya. Kita buatkanlah proposalnya nanti oleh kawan-kawan
dari tim podcast ya. Semoga ya Pak, nanti di sini ada iklan-iklan kita itu Pak ya. Lihat seperti ini Sponsor, gitu ya. ya. Jadi Kalau, gitu. Jadi kedepannya bisa kita harapkan seperti itu gitu ya. Jadi tujuan utamanya memang hanya untuk mewadahi Ya. para apoteker ini supaya mendapatkan edukasi gitu Pak. Ya, karena itulah kita namakan Erlenmeyer ya. Jadi Erlenmeyer itu awalnya kita buat sebagai sumber lentera metamorfosis Metamorfosa ya. yuridis apoteker gitu ya. Jadi ya sumber itu adalah ya bersumber dari apoteker itu sendiri. Jadi menerangi ya. Betul, Jadi perubahan-perubahan hukum, perubahan-perubahan perundang-undangan ya yang sedikit meresahkan awalnya ya mungkin terterangi dengan adanya Erlenmeyer ini. Jadi kawan-kawan apoteker juga masyarakat sudah tahu bagaimana ya perkembangan dari dunia kefarmasian bisa kita bicarakan di sini nantinya. Silakan dari tim Erlenmeyer nanti mengundang siapa saja tokoh-tokoh masyarakat Riau ataupun tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, tidak hanya berhubungan dengan kefarmasian saja, mungkin perkembangan-perkembangan yang terkait dengan yang ada di Provinsi Riau ataupun Kota Pekanbaru nanti. Oke baik Pak. Kalau menurut Bapak seberapa penting media sosial untuk perkembangan apoteker Pak? Sekarang karena eranya Gen Z ya, Ya. era Gen Z ini Karena kan Pak, maaf Pak, saya potong. Karena kan apoteker ini ada juga dari senior-senior nih Pak. Betul, Nah, betul. menurut Bapak seberapa penting media sosial ini bisa mencakup semuanya itu? ya, karena sekarang kan kita udah menggunakan gadget ya semuanya ya, tidak Ya. lagi tidak ya mungkin bukan meninggalkan media cetak ya, tapi sekarang udah menggunakan handphone semuanya ya. betul, Pak. Jadi semuanya malahan sekarang kalau kita tuh ikut kegiatan ya tidak didaftar lagi secara manual ya, Iya. sudah melalui link Online. ya registrasi online gitu ya. Jadi mau tak mau generasi-generasi ya milenial dulu atau generasi Gen XY dulu ya Iya. harus memetamorfosa ya. Oh itu artinya Pak ya, metamorfosa. Jadi Iya. semua kata dari Erlenmeyer ini mengandung arti semua ya Pak ya. Iya, metamorfosa ya baik dari segi ilmunya, hukumnya ya. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman ya akan tertinggal gitu kan. Gitu. Nah ini kan kita punya logo podcast Erlenmeyer nih Pak. Ini Iya. kayaknya ada beberapa macam item di dalamnya kandungan itu. Bisa Bapak jelaskan Pak? Iya. Kalau di farmasi itu kan kita ada sering melihat kalau apa? Kalau logo farmasi itu biasanya ular ya. Ada cawan. Cawan ya. Ada apa tuh Pak? Lumpang. Lumpang. Nah ya itu Pak. Atau ditambah dengan spatelnya lah gitu Iya ya. gitu Pak. Jarang-jarang sih orang menggunakan Erlenmeyer gitu ya. Iya Selalu Pak. pikir Terlupakan dia Pak. terlupakan ya. Padahal kalau kita penelitian waktu kuliah dulu, Iya. Erlenmeyer nih untuk ngaduk-ngaduk. Mungkin karena mata kuliahnya yang paling sulit tuh Pak. Iya, Kimia itu Pak. iya. Jadi kita gunakan Erlenmeyer nih. Jadi saya dengan kawan-kawan desain dari podcast ya. Iya. Seakan-akan ini berupa bentuk mic ya. Jadi Oh jadi itu kayak seperti mic Erlenmeyer ya, juga Erlenmeyer ya, Pak? tapi Oh, jadikan mic gitu ya. Betul, betul. Jadi itu ada semacam biasanya kita apa? Kita tuangi gitu ya. Biasa setelah kita masukkan Oh, zat iya, larut betul, ya, betul, betul, kita betul. tuangi gitu Iya, ya. iya, iya. Karena kita farmasi berarti kan kaitannya dengan racun ular Iya. itu, jadi adanya logo ular. Kita seperti ular itu ya. tuh memang selalu Iya, ada itu iya. Pak berarti. Jadi gambar mic-nya seperti gambar Erlenmeyer. Erlenmeyer. Jadi itulah makanya kita ambil nama Erlenmeyer. Kalau ngambil nama spatula atau apa cocok tidak ya, Pak, cocok ya. cocok. Jadi Betul. udah biasa kalau ya beberapa logo-logo logo-logo industri apotik itu udah biasa dengan gambar apa ya gambar cawan atau betul. gambar apa ya sampai dengan gambar spatel atau gambar ya saya coba lihat beberapa media-media tidak ada gambar Erlenmeyer. Jadi Semoga ini menjadi podcast pertama di Riau nanti yang bisa ngehits ya Pak ya. baik. Berarti ini juga di bawah Ikatan Apoteker Indonesia ya, Pak ya, Provinsi khusus PDI Riau ya Iya, Pak. baik. Pak, menurut Bapak nih misalnya ada teman-teman yang punya bakat gitu. Kan kadang apoteker ini nggak hanya melulu di bidang obat aja Pak, ada yang berbakat juga di bidang seni kadang Pak. Boleh nggak Pak ikut di dalam andil dalam podcast ini Pak? Misalnya menuangkan karyanya seperti itu. Atau hanya khusus edukasi aja di sini Pak? Enggak juga ya. Jadi silakan ya, karena sekarang kan kawan-kawan apoteker ini kan tidak hanya ya kalau kita mengenal pelayan informasi obat ya. Sekarang kan tidak hanya bisa langsung kepada pasiennya atau konsumennya ya, tapi sudah bisa melalui media-media seperti ini ya. Iya. Jadi kalau punya apa
talenta-talenta ya mengenai ini, silakan Iya. gabung, hubungi kawan-kawan humas dan kawan-kawan tim podcast. Silakan salurkan Iya, betul. ya minat dan bakat dia lah ya yang terpendam gitu ya. Iya. Jadi bisa disalurkan di sini ya. Bisa silakan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan kepada baik masyarakat terutama ya, juga kawan-kawan dari apoteker. Mungkin strategi-strategi apa Iya, betul, Pak. strategi-strategi misalnya bagaimana Kiat sukses. membuka apotek Iya, bagaimana betul, ya, betul, karena Pak. mentalitas Iya. buka apotek itu mana tahu dengan ada podcast ini kawan-kawan terpancing untuk bisa ikut dalam mengembangkan karir atau mengembangkan Iya, betul. dirinya ya. Jadi sahabat podcast, ini tidak hanya melulu hanya sebuah podcast yang memberikan edukasi ya teman-teman. Jadi sahabat juga bisa mengembangkan bakatnya yang bisa memotivasi apoteker-apoteker lainnya. Baik Pak, pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana menurut Bapak harapan podcast ini ke depannya Pak? Jadi bisa saja podcast ini ya dimanfaatkan oleh ya dari sejawat-sejawat yang mempunyai istilahnya pengalaman-pengalaman ya, baik pengalaman dari segi kefarmasian sendiri ataupun ya yang sudah udah branding lah ya, maksudnya Iya. yang sudah punya pengalaman yang bisa ditiru atau dicontoh oleh apoteker terutama apoteker muda ya, Betul, Pak. yang mungkin baru fresh graduate Iya, ya. betul. Jadi memotivasi ya, sifatnya memotivasi sehingga ya bisa ya ke jalan kebaikan ya bagi masa depan apoteker itu sendiri, dan bisa menjadi contoh bagi ya apoteker-apoteker terutama di Indonesia nantinya ya. Nah, itu sih. Semoga harapan Bapak tersampaikan. Iya. Terima kasih sudah hadir untuk menyempatkan waktunya di podcast pertama kami. Oke baik, sekian podcast Arlemer saat ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Kami hadir dengan cinta dan ramah. Ayo dengar, ayo pahami bersama. Ilmu kesehatan untuk semua. Erwan Meyer Podcast, suara yang cerdas, mengedukasi tanpa batas. Untuk apoteker dan masyarakat luas, agar sehat